Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa wasadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmatul Islam, yang ini merupakan nikmat yang terbesar yang mendorong kita untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa, akan kita kaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala masih dari surat Al-Baqarah atau tafsir surat Al-Baqarah, ya insyaallah kita kaji pada sore hari ini ayat yang ke-85, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Yang artinya summa antum haula, kemudian kalian ini, ya, wahai Bani Israel, kalian ini taqtuluna anfusakum, membunuh diri kalian sendiri, maksudnya membunuh saudara sebangsa kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan, yang kalian membantu untuk mengusir mereka, bil ismi wal 'udwan, dengan berbuat dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara tufaduhum, dan jika datang kepada kalian usara sebagai tawanan, jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, tufaduhum, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka termasuk perkara yang diharamkan atas kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, yaitu kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian minkum dari kalian
illa khizyun fil hayati dunya, melainkan kehinaan, kenistaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada asyaddil adzab, siksa yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lengah, Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian perbuat. Saya ulangi ya. Summa antum haula, kemudian kalian wahai Bani Israel, kalian ini taqtuluna anfusakum, membunuh diri kalian, artinya membunuh saudara sebangsa kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian juga mengusir sebagian dari mereka dari kampung halaman mereka. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan, kalian saling bantu-membantu, tolong menolong untuk mengusir mereka dengan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara, dan jika datang kepada kalian sebagai tawanan, jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, tufaduhum, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu perkara yang diharamkan atas kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab yaitu Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagian yang lain. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian perbuat. Ayat yang ke-85 ini dari surat Al-Baqarah, kalau kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-84 yang sudah kita kaji, bahwa di ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji dari Bani Israel atau dari orang-orang Yahudi supaya mereka tidak menumpahkan darah. Ini sudah kita baca ya di ayat sebelumnya. La tasfikuna dima'akum, supaya mereka tidak menumpahkan darah, juga tidak mengusir saudara-saudara mereka. Dan janji tersebut ya telah mereka ikrarkan, sebagaimana yang Allah katakan summa aqrartum, ini di ayat yang ke-84. Jadi mereka telah mengikrarkannya, mereka juga telah mempersaksikannya. Allah telah mengambil janji supaya mereka tidak menumpahkan darah, tidak mengusir sesama Bani Israel ya, tidak mengusir saudara-saudara mereka. Janji ini telah Allah ambil. Mereka Bani Israel termasuk orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW. Karena apa? Mengikuti orang-orang sebelumnya. Karena orang-orang Yahudi juga mengakui Taurat. Nah, orang yang diambil sumpahnya yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang janji mereka itu tertuang di dalam kitab Taurat. Mereka telah mengikrarkannya, mereka telah mempersaksikannya. Berarti orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW juga sama dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Makanya Allah mengatakan summa aqrartum wa antum tasyhadun, kalian mengikrarkannya, kalian juga mempersaksikannya. Lalu di ayat ini, ayat yang ke-85 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membongkar, ingin menyingkap, membuka sifat jahatnya mereka.
sifat busuknya orang-orang Yahudi, karena ternyata mereka merusak janji tersebut yang mereka ucapkan atau yang telah mereka ikrarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan di ayat ini, Allah ingin jelaskan, Allah ingin singkap sekaligus memberikan ancaman, yaitu dengan Allah mengatakan, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian ini, wahai orang-orang Yahudi yang ada di saat ini, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa antum, kemudian kalian wahai orang-orang Yahudi, yang kalian ini juga mewarisi para pendahulu kalian. Tadi sudah saya katakan, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mereka mengakui Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Berarti keadaan mereka sama dengan orang-orang Yahudi dahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang Yahudi di zaman Nabi sama seperti Allah mengajak bicara orang-orang dahulu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Ternyata kalian ini wahai orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi, kalian juga sama seperti orang-orang dahulu, yaitu kalian membunuh diri kalian sendiri. Artinya sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ini yang dimaksud taqtuluna anfusakum, dan ini sudah kita terangkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian telah membunuh diri kalian sendiri. Maksudnya adalah kalian telah membunuh saudara kalian sendiri, karena saudara itu hukumnya, kedudukannya sama seperti diri kita. Saudara kita sama seperti diri kita. Misal begini, dalam keluarga kita, saudara-saudara kita itu kan hukumnya sama seperti kita. Kalau misalnya mereka dicaci maki, sama dengan caci maki itu tertuju kepada kita. Kalau mereka melakukan kebaikan lalu dikenang ya kebaikan mereka, itu juga berarti mereka mengenang kita. Kan sama. Makanya Allah mengungkapkan saudara itu dengan kalimat diri kalian. Nah, kalian wahai Bani Israel itu ternyata setelah mengambil janji kalian malah membunuh diri kalian sendiri. Maksudnya tadi, kalian membunuh saudara kalian seperti pendahulu kalian yang mereka juga membunuh saudara mereka sendiri. Padahal kalian mengakui bahwa janji itu diambil dari semua orang dari kalangan kalian. Sebagaimana dahulu, para pendahulu kalian juga seperti itu. Ketika sudah mengambil janji, mereka melanggarnya. Kalian juga sama, disuruh jangan membunuh sesama kalian. Ternyata kalian malah saling membunuh. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian juga mengusir fariqam minkum, sebagian dari kalian, mengusir sebagian dari kalian min diyarihim, dari kampung halaman mereka. Orang-orang Yahudi dahulu juga sama seperti itu, di samping membunuh juga mengusir. Ternyata di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kejadiannya juga sama. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka juga sama, mereka saling mengusir, saling membunuh. Yaitu ceritanya ya, bagaimana kok mereka bisa saling mengusir, bisa saling membunuh. Itu ceritanya, di Madinah itu kan ada dua suku besar. Suku asli Madinah yang disebut dengan suku Aus dan Khazraj. Ini dua suku besar yang ada di kota Madinah atau kota Yasrib sebelum Nabi merubah kota Madinah, kota Yasrib itu dengan nama Madinah.
Jadi dulu sebelum Nabi datang, kota Madinah kan namanya Yasrib. Nah, di kota Yasrib waktu itu ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dan kedua suku ini terus menerus berantem, berperang di zaman jahiliyah. Dua suku yang gak pernah berhenti dari peperangan, karena sama-sama kuat, sama-sama besar, sama-sama menguasai kota Yasrib. Lalu kelompok Yahudi sebagai kelompok ketiga, mereka terpecah belah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan juga yang lain. Nah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir ini menjadi sekutunya suku Khazraj, dan Bani Quraidah menjadi sekutunya suku Aus. Saya ulangi, kan tadi ada dua suku besar, dua kubu, suku Aus dan suku Khazraj. Bani Quraidah ini kelompok Yahudi. Bani Quraidah ini dompleng menjadi sekutunya suku Aus. Sedangkan Bani Qainuqa dan Bani Nadir menjadi sekutunya suku Khazraj. Maka ketika dua suku ini berperang, suku Aus dan Khazraj berperang, maka sekutu-sekutu mereka yang dari kalangan Yahudi membantu sekutunya masing-masing. Tadi Bani Quraidah membantu suku Aus, Bani Qainuqa dan Bani Nadir membantu suku Khazraj. Masing-masing kelompok itu berperang. Ketika berperang bagaimana? Berarti kan Bani Quraidah membunuh Bani Qainuqa, orang Yahudi membunuh orang Yahudi. Ini Allah mengatakan tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalian saling bantu-membantu untuk mengusir mereka. Kalian saling bantu-bantu. Karena tadi Bani Quraidah membantu suku Aus untuk mengusir suku Khazraj, termasuk sekutunya yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Di sisi yang lain juga sama, Bani Qainuqa dan Bani Nadir sama dengan mengusir Bani Quraidah, karena tadi ini berlawanan, sama-sama membantu sekutunya. Makanya Allah mengatakan tadhaharuna alaihim, kalian itu saling bantu membantu untuk mengusir mereka. Kalimat tadhaharun yang berasal dari kata dhohr. Dhohr itu artinya punggung. Berarti maksudnya tadhaharun, punggung kalian disandarkan kepada punggung yang lain, yaitu untuk saling memperkuat. Artinya makanya saling bantu membantu, saling tolong menolong. Tapi saling bantu membantu, saling tolong menolongnya bukan untuk kebaikan, tapi saling bantu membantunya untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu untuk mengusir saudara kalian. Maka lihat janji mereka dan kenyataannya. Mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dari Bani Israel yang diperbudak atau dijadikan budak, maka selamatkan Bani Israel tersebut dengan cara dibeli lalu dibebaskan. Ini janjinya Bani Israel atau orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat. Janji mereka seperti itu. Pokoknya kalau ada orang Yahudi, entah dari suku manapun, baik dia merdeka atau budak, harus ditolong. Jadi begitu kuat ikatan untuk saling menolong, untuk membebaskan budak. Ini janji mereka.
Tapi kenyataannya ini Bani Quraidah tadi yang menjadi sekutu suku Aus berperang dengan Bani Nadir atau Bani Qainuqa yang menjadi sekutunya suku Khazraj. Dalam peperangan yang salah satu peperangan yang terkenal yaitu namanya perang Samir. Ya, perang Samir. Yang aneh ya, waktu itu Bani Nadir yang sekutunya yaitu suku Khazraj menang. Mereka bisa menghancurkan rumah-rumah musuh-musuh mereka. Suku Khazraj dengan sekutunya Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa, mereka menang melawan musuh mereka yaitu suku Aus dan sekutunya yaitu Bani Quraidah. Ini suku Khazraj dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa bisa menghancurkan musuh-musuh mereka, bisa mengusir penduduknya dari kampung halaman mereka. Ini yang terjadi. Berarti kan sama, orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa atau Bani Nadir mengusir sesama Yahudi dari Bani Quraidah. Lalu yang aneh nih, ketika ada tawanan, ketika misalnya dari Bani Quraidah ini ada yang jadi tawanan, maka semua orang Yahudi dari suku manapun itu bersatu menebus tawanan tersebut. Mereka bersatu menebus tawanan tersebut walaupun tawanan itu dari musuh. Ini yang aneh. Saya ulangi ya. Ketika orang Yahudi, kelompok Yahudi Bani Quraidah yang menjadi sekutu suku Aus berperang dengan Bani Nadir yang menjadi sekutu suku Khazraj, perang nih. Suku Aus kalah, yang berarti Quraidah juga kalah. Bani Nadir menang karena menjadi sekutunya suku Khazraj. Ketika ada tawanan dari Bani Quraidah, ya, Bani Quraidah ada yang ditawan oleh Bani Nadir, maka nanti semua orang Yahudi dari suku manapun, mau Bani Quraidah, mau Bani Nadir, mau Bani Qainuqa, itu menebus tawanan tersebut. Kan berarti sama dengan mereka menebus tawanan musuh mereka sendiri, kan aneh. Makanya orang-orang Arab itu mencela mereka karena anehnya orang-orang Yahudi. Sambil mereka bertanya, bagaimana sih kalian? Kok kalian membunuh mereka? Ya, kalian membunuh mereka tadi berperang. Lalu ketika ada yang ditawan malah kalian menebusnya. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, ya, pada dasarnya kami diperintahkan untuk menebus mereka dan kami dilarang berperang atau membunuh mereka. Ini pada dasarnya. Pada dasarnya yang ada dalam kitab Taurat, orang-orang Yahudi tidak boleh saling membunuh, tidak boleh berperang. Kalau ada tawanan, bebaskan. Makanya ditanyakan, lalu mengapa kok kalian saling membunuh? Ya, kalian membunuh diri kalian sendiri. Apa jawaban mereka? Kata mereka, kami malu jika sekutu kami kalah dan menjadi hina. Jadi mereka malu kalau sekutu mereka kalah, lalu mereka pun menjadi hina. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat ini, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. Kemudian kalian ini membunuh diri kalian. Kenapa? Menjadi sekutu dua kelompok yang saling berperang.
Suku Aus Khazraj saling berperang. Kelompok Yahudi ada yang menjadi sekutunya suku Aus, ada yang menjadi sekutunya suku Khazraj. Otomatis ketika perang mereka juga ikut berperang, yang berarti mereka memerangi sesama bangsanya, orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengatakan taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam min diyarihim. Kalian juga mengusir sekelompok dari kalian dari negeri mereka, dari kampung halaman mereka. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalian saling bantu membantu untuk mengusir mereka dengan dosa dan permusuhan. Maka ayat ini jelas ditujukan kepada mereka, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalian saling bantu membantu, saling tolong menolong dengan dosa dan permusuhan. Apa yang dimaksud dosa al-ism di sini? Yaitu perkara yang pelakunya berhak mendapatkan celaan atau siksa. Dan mereka melakukannya, maka mereka pun berhak mendapatkan celaan dan juga mereka berhak mendapatkan siksa. Wal udwan, dan juga permusuhan. Apa yang dimaksud al-udwan, permusuhan? Yaitu berlebihan dalam kezaliman, atau yang disebut dengan melampaui batas dalam kezaliman. Ini namanya permusuhan. Tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kalian bantu membantu dengan berbuat dosa dan kezaliman. Tapi ingat, perkara yang Allah haramkan atas Bani Israel ini, perkara yang Allah haramkan atas orang-orang Yahudi ini juga haram bagi kita kaum muslimin. Ya, haram bagi mereka, saling membunuh, saling mengusir, itu juga berlaku untuk kita kaum muslimin. Maka ketika terjadi pada mereka, juga kadang terjadi pada kita, sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi, terjadi pula pada diri kita. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini. Suruh jangan membunuh, ternyata kadang di antara kaum muslimin juga saling membunuh. Ketika mereka orang-orang Yahudi dilarang saling mengusir, saling membunuh, dan itu terjadi pada mereka, ternyata itu juga terjadi pada kaum muslimin. Kadang sesama kaum muslimin saling bunuh-membunuh, saling usir-mengusir. Cuma perbedaannya ya, kalau umat-umat dahulu ketika melakukan pelanggaran, ketika mereka melakukan kejahatan, itu Allah timpakan siksaan langsung, seperti orang-orang Yahudi dahulu ada yang dirubah atau diganti wajah-wajah mereka, rupa-rupa mereka dengan monyet, dengan babi. Ada yang diberikan adab yang sifatnya merata, menyeluruh. Ada yang dihujani dengan hujan batu, ada yang buminya dibalik, dan lain sebagainya. Sedangkan umat Islam ketika melakukan pelanggaran, Allah tidak siksa seperti umat-umat dahulu. Tapi apa yang terjadi? Allah munculkan berbagai fitnah. Ini yang terjadi. Ketika kaum muslimin melanggar perintah Allah, maka Allah tidak timpakan siksaan sebagaimana yang Allah timpakan kepada umat-umat dahulu. Tapi yang Allah munculkan adalah fitnah dengan terpecah belahnya kaum muslimin sehingga mereka tertindas. Ini yang terjadi. Makanya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-65, "Au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Dan Allah mencampur adukan kalian dengan golongan-golongan yang saling bertentangan,
dan merasakan sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Jadi itu yang terjadi bagi kaum muslimin. Tidak seperti orang-orang Yahudi dahulu. Kan seperti di zaman Nabi Musa alaihissalam, umat-umat yang menentang nabinya langsung ditimpa musibah atau siksaan. Ada yang kena badai dan lain sebagainya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ditimpakan ujian seperti dahulu mereka, tidak. Tapi Allah munculkan berbagai fitnah, yaitu dengan terpecah belahnya kaum muslimin dan nanti mereka saling bunuh-membunuh. Sebagaimana 3 doanya Nabi SAW. Nabi SAW pernah berdoa 3 hal, meminta kepada Allah 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Sa'altu Rabbi salasan fa'a'tani sintain wa mana'ani wahidah. Sa'altu Rabbi alla yahlika ummati bisanati fa'a'taniha wa sa'altuhu alla yahlika ummati bil gharik fa'a'taniha wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Kata Nabi, aku memohon kepada Rabbku, kepada Tuhanku 3 perkara, kata Nabi. Ya, perhatikan ini 3 doanya Nabi. Fa'a'tani sintain, Allah mengabulkanku 2 hal. Wa mana'ani wahidah, dan Allah menghalangiku, maksudnya tidak mengabulkan 1 hal. Dari 3 ini, 2 dikabulkan, 1 ditolak, yaitu sa'altu Rabbi alla yahlika ummati bisanah. Doa yang pertama, aku memohon kepada Rabbku, kepada Tuhanku, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan as-sanah, kemarau yang berkepanjangan. Fa'a'taniha, maka Allah pun mengabulkanku, memenuhi permintaanku. Ini yang pertama. Umatnya Nabi tidak akan dihancurkan dengan kemarau peceklik yang berkepanjangan, tidak. Seperti yang pernah dialami di zaman Nabi Yusuf atau yang lain. Ini permohonan pertama dikabulkan. Dan kita lihat di mana coba kaum muslimin yang sampai bertahun-tahun mereka nggak makan, nggak ada makanan, tidak ada. Memang Allah kabulkan doanya Nabi SAW ini. Yang kedua, wasa'altuhu alla yahlika ummati bil gharik, dan aku memohon kepada Rabbku, kepada Tuhanku, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan tenggelam. Fa'a'taniha, Allah mengabulkanku. Umat Islam nggak ada yang sampai tenggelam seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Nuh, yaitu banjir yang menggilas seluruh bumi ini sehingga semua umat mati. Ya mungkin kalau banjir sebagian ada, hanya beberapa daerah saja kan. Tapi banjir yang secara keseluruhan menghancurkan umat ini tidak ada. Karena Nabi SAW memohon agar tidak dibinasakan dengan banjir atau dengan ditenggelamkan seluruh umat ini, Allah kabulkan. Tapi yang ketiga, yang tidak dikabulkan, yaitu wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku memohon kepada Rabbku, kepada Tuhanku, agar Allah tidak menjadikan kebinasaan atau peperangan di antara mereka. Famana'aniha, maka Allah menghalangi diriku. Artinya Allah tidak mengabulkan doaku. Berarti hancurnya umat ini karena terpecah belah dan saling berantem. Ini hancurnya umat
itu karena mereka terpecah belah, saling berperang, saling membinasakan. Karena doanya Nabi SAW tidak dikabulkan ini. Makanya tadi Allah timpakan fitnah bagi umat ini. Kalau umat-umat dahulu, orang-orang Yahudi, Bani Israel dahulu, mereka ditimpakan langsung musibah dengan tadi, ada yang ditenggelamkan, ada yang dihancurkan, dan lain sebagainya. Nah, kembali ke ayat tadi, atau kelanjutan ayat, wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan jika datang kepada kalian mereka sebagai tawanan, jadi kalau ada sesama Bani Israel, sesama orang-orang Yahudi datang sebagai tawanan, tufaduhum, kata Allah, kalian menebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, padahal mengusir mereka itu termasuk perkara yang diharamkan atas kalian. Ini tadi sudah disinggung, ya, sudah dijelaskan. Tapi ini memang merupakan kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh Bani Israel di ayat ini. Kejahatan pertama, mereka saling bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan, yaitu dengan membunuh, mengusir. Lalu kejahatan yang kedua, mereka saling tolong menolong. Mereka itu saling tolong menolong untuk menebus tawanan. Karena mereka menebus tawanan, padahal mereka yang mengusir tawanan tersebut. Ini kejahatan yang kedua. Mereka saling bantu-membantu untuk menebus tawanan, tapi mereka sendiri yang mengusir. Yang berarti mereka ini mengolok-olok ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, sehingga inilah kejahatan yang kedua. Saya ulangi, kejahatan yang pertama tadi, mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, yaitu dengan membunuh, mengusir sesama saudara mereka. Kejahatan yang kedua, mereka mengolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Allah. Kenapa dikatakan mengolok-olok, mempermainkan? Karena mereka menebus tawanan, padahal mereka sendiri yang mengusir tawanan itu. Kan aneh. Ini berarti mengolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah. Jadi mereka menyetujui untuk menebus tawanan dari bangsa mereka sendiri, meskipun tawanan itu dari musuh mereka. Alasannya apa? Alasannya karena mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ada dalam kitab Taurat. Dan mereka meyakini kami berpegang teguh dengan Taurat karena di dalam kitab Taurat kita disuruh menebus tawanan. Tapi perhatikan, jika mereka mengaku berpegang teguh dengan Taurat, dengan kitab Allah, mengapa mereka membunuh golongan dari Bani Israel yang lain, mengusir mereka? Padahal mereka juga dilarang di dalam kitab Taurat. Jadi tadi mereka beralasan bahwa mereka menebus tawanan itu karena menjalankan perintah dalam Taurat. Ternyata larangan supaya jangan membunuh, jangan mengusir, mereka langgar. Padahal mereka bilang berpegang teguh dengan Taurat. Maka yang jadi pertanyaan bagi mereka, apakah tawanan itu lebih berharga dari mereka dibanding membunuh atau mengusir? Padahal hukum Allah itu sama. Ya, padahal yang namanya hukum Allah itu sama antara perintah dan larangan. Perintah harus dilaksanakan, wajib untuk dijalankan, larangan harus ditinggalkan. Kan sama. Tapi ketika mereka mengambil sebagian,
menolak sebagian, berarti mereka mempermainkan ayat. Padahal Allah sudah mengambil janji mereka dan mereka mengikrarkannya, yaitu 4 janji: tidak membunuh, tidak mengusir, tidak membantu orang lain untuk membunuh atau mengusir, dan menebus tawanan. Ya, tidak membunuh, tidak mengusir, tidak membantu orang lain untuk mengusir atau membunuh mereka, serta menebus tawanan. Ini 4 perkara yang Allah ambil janji dari mereka, tapi kenyataannya mereka cuma mengambil sebagian, meninggalkan yang lain. Mereka menebus tawanan, tapi kalau mengusir mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian kitab? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, yaitu Taurat, dan mengingkari sebagian yang lain? Mengambil hukum, meninggalkan hukum yang lain. Disuruh nebus tawanan, mereka jalankan. Tapi dilarang mengusir dan membunuh, malah mereka lakukan. Ini namanya mengambil sebagian hukum, meninggalkan sebagian yang lain. Sama dengan mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Keimanan yang benar yaitu mengimani semuanya, menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, dan itu pengertian iman. Karena para ulama mendefinisikan yang namanya iman apa? Yaitu tasdikun bil qalb atau takrirun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu pengakuan dalam hati, mengakui, membenarkan hal itu, lalu diucapkan dengan lisan, setelah itu diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Tapi mereka tidak. Mengikrarkan janji iya, tapi ternyata mereka merusak janji tersebut karena mengambil sebagian, menolak sebagian yang lain. Makanya Allah mengatakan, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan, kenistaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada adab yang sangat berat. Jadi sini apa balasannya yang Allah berikan? Khizyun fil hayati dunya. Balasan pertama di dunia yaitu berupa khizyun. Arti khizyun adalah adzul, yaitu kerendahan, kehinaan dengan berbagai macamnya. Kehinaan yang bermacam-macam dan berganti-ganti, atau aib yang bermacam-macam. Ini namanya khizyun. Ini sebagai balasan atau akibat dari mereka mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Ingat, kitabullah, baik Taurat zaman dahulu atau sekarang Al-Quran, kitabullah itu hukum tidak terbagi-bagi. Al-Quran tidak terbagi-bagi hukumnya. Hukumnya satu, yaitu wajib untuk diamalkan semuanya. Kalau perintah, kerjakan. Kalau larangan, tinggalkan. Kan hukumnya satu. Tidak ada kalau larangan ya bolehlah dikit-dikit dijalankan. Enggak ada. Hukum dalam kitabullah, baik Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya dahulu, ya hukumnya satu, yaitu wajib untuk diamalkan semuanya.
Maka kalau mereka cuma mengambil sebagian kitab, mengingkari sebagian yang lain, yang didapatkan khizyun fil hayati dunya, kehinaan, kenistaan, dan itu benar-benar dialami oleh orang-orang Yahudi, baik di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini, kehinaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu memerangi mereka, mengalahkan mereka, serta mengusir mereka dari tempat tinggal mereka, baik Bani Quraidah atau Bani Nadir atau Bani Qainuqa. Ini semuanya diusir dari kampung halaman mereka oleh Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka merusak perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merusak perjanjian. Mungkin kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Madinah, dulu pernah saya terangkan tentang awal dakwahnya Rasul ketika berada di Madinah. Kan beliau ketika baru datang ke kota Madinah, beliau langsung membangun masjid sebagai sentral pusat dakwah kaum muslimin, masjid. Sehingga semua aktivitas dikerjakan di masjid, terutama aktivitas keagamaan itu dikerjakan di masjid. Dan baru satu masjid saja terus berkembang. Bahkan Masjid Kuba yang akhirnya ditinggalkan oleh Nabi berkembang. Apalagi Masjid Nabawi menjadi sentral, menjadi pusat dakwah kaum muslimin. Ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan dakwah. Yang kedua, mempersatukan dua suku yang bertolak belakang tadi, dua suku yang terus berperang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Alhamdulillah, setelah kedatangan Nabi, suku Aus dan Khazraj yang tadi sudah diterangkan di awal, mereka selalu perang. Setiap saatnya selalu ada peperangan. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suku Aus dan Khazraj ini bisa disatukan, dipersaudarakan. Bahkan dua pimpinan sukunya, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, sama-sama masuk Islam. Kenikmatan yang besar, makanya Allah singgung tentang persaudaraan mereka, bahwa Allah lah yang mempersatukan mereka, Allah yang menjadikan mereka bersaudara, yang sebelumnya mereka saling membunuh. Lalu yang ketiga, dan ini yang kaitannya dengan pembahasan ini tadi, yaitu Rasul mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, supaya mereka itu tidak membantu musuh-musuh Nabi dan para sahabat untuk mengalahkan Nabi dan para sahabat. Jadi mereka tidak boleh membantu orang-orang kafir. Ini Nabi mengadakan perjanjian, dan Nabi membiarkan mereka untuk tetap tinggal di Madinah. Ternyata orang-orang Yahudi tersebut merusak janjinya. Bahkan mungkin ada kisah tentang bagaimana Islam itu dihinakan, sehingga Nabi SAW mencabut perjanjian tersebut dan membunuh mereka. Nabi memerangi mereka. Bani Quraidah ya diperangi, Bani Qainuqa juga diperangi, Bani Nadir juga diperangi. Diusir mereka dari kampung halaman mereka. Ini yang dimaksud khizyun fil hayati dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia, yang Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Tapi kita coba baca ayat yang kedua.
tentang bagaimana mereka orang-orang Yahudi itu diusir dari kampung halaman mereka, baik Bani Quraidah, Bani Nadir atau yang lain. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ra'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya huwallazi akhrajal ladzina kafaru, dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa? Orang-orang Yahudi. Dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir dari ahli kitab min diyarihim, dari kampung halaman mereka, dari negeri-negeri mereka, li awalil hasyr, pada pengusiran pertama. Yang mengusir Nabi dan para sahabat, tapi tentunya dengan pertolongan Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, Nabi dan para sahabat tidak bisa mengusir mereka. Perhatikan kalimat berikutnya, ma dhanantum ay yakhruju, yang kalian wahai Rasul dan para sahabat itu tidak mengira kalau mereka akan keluar. Karena mereka apa? Punya benteng-benteng yang kokoh, yang kuat. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka bisa menghalangi mereka dari Allah, dari azab Allah. Jadi ini ya, ketika Nabi dan para sahabat itu memerangi orang-orang Yahudi tersebut, mereka awalnya berpikir apakah kita bisa mengusir mereka, bisa mengalahkan mereka, karena mereka punya benteng-benteng tadi. Dan orang-orang Yahudi sendiri merasa nggak mungkin mereka akan diusir, karena mereka punya benteng yang kokoh. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah datang menemui mereka, Allah datang kepada mereka, atau Allah mendatangi mereka dari sisi yang tidak mereka kira, dari sisi yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ra'b, dan Allah timpakan dalam hati mereka ketakutan. Jadi bukan Allah mendatangi mereka lalu memerangi mereka, maksudnya Allah timpakan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Ini mereka rusak apa yang mereka miliki, rumah-rumah mereka, harta benda mereka, mereka rusak. Wa aydil mu'minin, juga orang-orang yang beriman, karena yang memerangi mereka. Jadi awalnya mungkin sulit menghancurkan orang-orang Yahudi, tapi ketika Allah berkehendak lain, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Allah timpakan dalam hati mereka ketakutan. Sudah, rasa takut itu sudah ada dalam hati mereka. Mereka akhirnya apa? Lari. Jadi tanpa perlu diusir, mereka lari, mereka hancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga tangan orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya absar, punya pandangan. Jadi seperti itulah orang-orang yang ketika mereka itu mengingkari sebagian ayat, menolak, menerima sebagian ayat yang lain. Kehinaan di dalam kehidupan dunia itu sudah dialami oleh mereka orang-orang Yahudi, dan kita disuruh mengambil ibrah. Seperti itu pula kaum muslimin, kalau sudah mengamalkan sebagian ayat
tapi menolak sebagian ayat yang lain. Seperti misalnya tidak mau berjihad di jalan Allah. Makanya Allah mengatakan, idza tabayatum bil ainah. Kalau kalian sudah jual beli ainah, riba dibiarkan. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah memegang ekor-ekor sapi, yang berarti kalian ridho dengan dunia. Wa raditum bizar', kalian ridho dengan tanaman, ya, dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, tapi kalian meninggalkan jihad. Nah, satu perkara diamalkan tapi perkara-perkara yang lain ditinggalkan. Allah katakan sallallahu alaikum dzullan. Allah akan timpakan kehinaan. Dan seperti itu yang dialami oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Makanya kaum muslimin disuruh kembali kepada Quran dan Sunnah, suruh mempelajari Quran dan Sunnah untuk diterapkan, untuk diamalkan, supaya kaum muslimin punya kekuatan, punya izzah. Karena banyak orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak peduli dengan sholat, padahal itu syariat, padahal itu perkara yang diwajibkan. Maka kalau mereka meninggalkan sebagian yang lain, Allah timpakan kehinaan. Khizyun fil hayati dunya. Belum di akhirat, maka Allah mengatakan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Kata para ulama, di hari kiamat dikembalikan kepada siksa yang berat, yaitu siksaan pertama, awal siksaan di alam barzakh. Ini siksa berat ini, karena hari kiamat atau kehidupan akhirat dimulai dari alam kubur. Awal siksaan yang diterima di alam barzakh, di alam kubur, akan mendapatkan siksaan yang berat. Lalu yang kedua, atau yang berikutnya, yang kedua, siksaan nanti di akhirat, perkara-perkara yang dijumpai setelah dibangkitkan, yaitu berupa haulun azim, ketakutan yang sangat besar, ketakutan yang luar biasa dialami oleh mereka-mereka ini. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kedamaian ketika kita itu mengalami fase-fase di akhirat nanti. Karena orang-orang yang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Siapa mereka? Para kekasih Allah, para wali-wali Allah ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa? Para kekasih, para wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan bertakwa berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, itu takwa. Insya Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Berbeda dengan mereka ini. Pertama tadi di alam barzakh sudah ada ketakutan. Ketika dibangkitkan, sampai yang ketika dihisab, yang ujung-ujungnya masuk neraka, membuat mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, naudzubillah. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada adab atau siksa yang sangat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai. Maksud lalai, Allah nggak akan lengah. Karena semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka, kejahatan-kejahatan mereka, semuanya sudah terekam. Allah nggak akan lalai. Allah nggak akan salah menimpakan siksaan kepada orang yang tidak berhak.
Pasti orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, dosa, dia akan mendapatkan balasannya. In syarran fa syarrun, ya, wa in khairan fa khairun. Kalau orang melakukan kejelekan, maka balasannya juga kejelekan. Tapi kalau kebaikan yang dilakukan, maka balasannya juga kebaikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak akan lalai dari apa yang kalian perbuat. Demikian kesimpulannya dari ayat yang ke-85 ini, 3 kesimpulan. Yang pertama, ta'arrudu ummatil Islam li hizyid dunya wa adabil akhirah bitatbiqiha ba'da ahkamis syariah wa ihmalihal ba'dal akhar. Umat Islam ini menghadapkan dirinya pada kehinaan dunia dan adab akhirat ketika menerapkan sebagian hukum syariat ini dan mengabaikan hukum yang lain. Ya, kalau umat Islam ini menerapkan sebagian syariat tapi juga menolak sebagian syariat yang lain, berarti sama dengan menghadapkan diri pada kehinaan dunia dan adab akhirat. Berikutnya yang kedua, kufru man yatakhayyar ahkam syar'i faya'mal ma yuwafiqu masalihahu wa hawah wa yuhmilu ma la yuwafiq. Kafirnya orang yang memilih-milih hukum-hukum syariat, yaitu dengan mengamalkan yang cocok dengan hawa nafsunya dan mengabaikan yang tidak cocok dengan hawa nafsunya. Ini orang yang suka milah-milih seperti ini, maka dia bisa masuk kepada dairatul kufur, kepada lingkaran kekafiran. Serta yang terakhir, kufru man la yuqimu dinallahi i'radan anhu wa adamu mubalatihi. Kafirnya orang yang tidak menegakkan agama Allah atau berpaling darinya dan tidak peduli dengannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Ini ayat yang ke-85. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-86 dan yang lainnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.